Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebulan kemudian, di dalam aula Xuanwu dari Sekte Kebenaran Besar, yang memproklamirkan diri sebagai sekte orang benar nomor 1 di wilayah selatan surgawi, berdiri seorang pendeta Taois tua dengan serangkaian fitur wajah kekanak-kanakan, namun rambut dan janggutnya putih. Dia menatap slip giok putih di tangannya dengan alis berkerut, dan ada pandangan ragu-ragu yang berkilauan di matanya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang dan berseru, "Ayo!" Begitu suaranya jatuh, dua pendeta Taois parubaya masuk dari luar aula. Kedua pendeta Taois pendirian yayasan membungkuk, dan bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan untukmu, Master Sekte?" Pendeta Tao menyerahkan slip giok dengan ekspresi muram, dan menginstruksikan, "Kirim undangan ini ke lembah Golden Iridescent. Beritahu mereka bahwa kultivator besar keempat telah muncul di negara bagian Si, dan bahwa Sekte Awan Melayang telah memperpanjang undangan ke upacara perayaan mereka. Sebagai Grand Elder jika dia akan menghadiri upacara secara langsung atau jika senior lainnya akan hadir menggantikannya." Ekspresi kedua pendeta Tao sedikit berubah setelah mendengar ini sebelum keduanya berkata dengan hormat, "Ya, Master Sekte. Kami pasti akan menyampaikan pesannya." Mereka berdua kemudian mengambil slip giok dan meninggalkan aula sebagai dua garis cahaya. Di kolam yang surgawi, area terlarang terkenal dari Sekte Ikatan Harmonis. Ini bukan kolam yang sangat besar, ukurannya hanya beberapa ribu kaki. Namun, kolam itu diselimuti kabut tebal sepanjang tahun, dan tidak ada yang diizinkan memasuki kabut tanpa izin, bahkan sesepuh Sekte tahap Naschensol. Biasanya, hampir tidak ada orang di sekitar dalam radius 10 km di sekitar kolam yang surgawi. Namun, pada saat ini, ada 5 atau 6 berdiri berdampingan lebih dari 100 kaki dari kabut. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Kultivator besar keempat, bocah Han itu pasti berkembang cukup cepat dalam kultivasinya. Aku tahu dia akan sampai ke titik ini cepat atau lambat, tapi aku tidak berpikir bahwa dia akan naik ke ketinggian hanya dalam 1 abad. Melihat kasusnya, sepertinya aku harus menghadiri upacara perayaan ini secara langsung. Desahan samar terdengar dari dalam kabut. Para kultivator di luar kabut terus berdiri terpaku di tempat, dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Di sebuah pulau tertentu di antara 7 kepulauan roh, ada seorang lelaki tua berjubah biru dengan serangkaian fitur polos berdiri di tepi tebing. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya dan dia mengalihkan pandangannya dengan tenang ke seberang lautan tak terbatas. Namun, di salah satu tangannya ada slip giok putih yang berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Di dalam sebuah paviliun di pegunungan Gemkat negara bagian Beiliang, ada seorang pria dengan serangkaian fitur halus duduk di seberang seorang pria tua bertubuh gemuk, keduanya duduk di kursi kayu. Pria tua itu memasang ekspresi hati-hati saat dia bertanya, "Senior Wu, apakah Anda akan menghadiri upacara perayaan Sekte Awan Melayang secara langsung?" Pria itu telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir pada usia yang begitu muda dan dengan sisa umurnya, aku akan dapat berdiri di puncak wilayah surgawi selatan selama 7 hingga 8 abad lagi. Jika kita menjalin kembali hubungan baik dengannya, maka keenam sekte kita tidak perlu khawatir. Apa yang kamu sarankan, keponakan Lei? Kamu telah mengambil alih sekte, jadi kamu ingin mengundang pria itu kembali ke lembahmu? Pria itu bertanya dengan suara acuh. Kamu salah paham, senior. Dengan statusnya yang tinggi saat ini, bagaimana mau kembali ke lembah Maple kuning kita yang sangat kecil? Namun, dia memang memiliki beberapa ikatan dengan lembah kita dan jika kita dapat memperkuat ikatan itu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi bermanfaat bagi 6 sekte kami. Pria itu terdiam sesaat sebelum berkata tanpa ekspresi,
jangan harap aku bisa berkontribusi dalam masalah ini. Aku pernah agak dekat dengan junior Sister Nangong, tapi aku tidak pernah menghubunginya lagi sejak dia pergi dengan pria itu. Namun, aku akan mewakili Sekte Bulan Bertopeng untuk menghadiri upacara ini. Alangkah baiknya jika Anda bersedia melakukan perjalanan secara langsung, Senior Wu. Pria parubaya itu sangat gembira mendengarnya. Tidak heran jika lembah Maple Kuning Anda sangat gugup tentang pria ini. Sejak rekan Taois Linghu meninggal, tidak ada kultivator Nas Chen Sol lain yang muncul di lembah Anda. Jika bukan karena rekan Daois Linghu pernah membuat kesepakatan dengan pria ini dan memberitahu 5 sekte kami tentang hal itu, lembah Maple Kuning Anda kemungkinan besar sudah dibuang dari panggung Beiliang, pria itu terkekeh. Saya minta maaf atas ketidakmampuan kami, senior. Ekspresi canggung muncul di wajah pria tua itu setelah mendengar ini. Dalam kurun waktu 2 bulan, seluruh wilayah surgawi selatan telah meledak menjadi hiruk-pikuk. Semua sekte kultivasi dengan skala yang layak di seluruh wilayah surgawi selatan telah menerima undangan yang dikirim oleh Sekte Awan Melayang. Mereka mengklaim bahwa salah satu tetua mereka telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, dan mereka mengadakan upacara akbar untuk merayakan acara ini. Tidak dijelaskan pada undangan tetua mana yang mereka maksud, tetapi Han Li telah memantapkan dirinya sejak lama sebagai kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi di bawah tahap akhir jiwa baru lahir, jadi tidak sulit untuk menebaknya. Bahwa Han Li pasti yang dimaksud. Dengan demikian, semua sekte dalam keadaan gempar. Beberapa sekte benar-benar terpesona dan segera setuju untuk menghadiri upacara tersebut. Beberapa sekte yang lebih besar agak curiga dengan keaslian berita ini, tetapi mereka juga setuju untuk mengirim setidaknya seorang penatua untuk menghadiri upacara tersebut. Dengan demikian, nama Han Li sekali lagi mengguncang seluruh wilayah surgawi selatan. Terlepas dari apakah seorang kultivator liar atau anggota sekte kultivasi terkemuka, kemungkinan besar mereka pernah mendengar nama Han Li. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat tentang kultivator besar keempat dari wilayah selatan surgawi, yang telah naik ke tahap akhir jiwa baru lahir di usia yang begitu muda. Jadi, 3 bulan berlalu, dan upacara Drifting Cloud Sect diadakan. Ada lebih dari 100 kultivator Nas Chen Sol yang hadir, dan beberapa kali lipat tahap formasi inti yang juga telah tiba di pegunungan Dream Cloud. Bintang pertunjukan, Han Li, hanya muncul sebentar pada hari pertama upacara dan menyampaikan pidato sederhana sebelum mengundang puluhan tetua dari semua sekte, yang berada di pertengahan Nas Chen Sol Stage atau di atas, ke pertemuan yang lebih kecil di aula dalam Sekte Awan Melayang. Di antara mereka, ada 2 kultivator hebat Nas Chen Sol, yaitu Old Devil Concord dari Sekte Harmonious Bond, dan Wei Wuya dari Sekte Flowing Mind. Setelah 3 hari 3 malam, semua kultivator Nas Chen Sol ini akhirnya muncul kembali dari aula, semuanya dengan ekspresi ngeri dan wajah pucat. Wei Wuya dan Old Devil Concord juga sangat kecewa dan memasang ekspresi tegang di wajah mereka. Beberapa kultivator yang hadir pada upacara tersebut secara alami memperhatikan hal ini, dan mencoba menanyakan tentang apa yang terjadi selama pertemuan mereka. Namun, mereka yang ditanyai tetap diam dengan senyum masam di wajah, atau menggelengkan kepala dengan ekspresi ketakutan. Itu membuat semua semakin penasaran. Upacara berlangsung setengah bulan, selama itu Han Li tidak muncul lagi. Yang mengejutkan semua orang, puluhan kultivator Nas Chen Sol terkuat yang hadir tidak tersinggung dengan hal ini dan setelah upacara berakhir, mereka semua melarikan diri dari Sekte Drifting Cloud dengan sangat ketakutan. Dengan demikian, semua kultivator yang tersisa semakin penasaran dengan apa yang terjadi di aula yang tidak jelas itu. Apa yang mungkin membuat begitu banyak kultivator Nas Chen Sol yang kuat sedemikian rupa? Meskipun tidak ada yang bersedia mengungkapkan informasi apapun kepada mereka yang menghadiri upacara tersebut,
semuanya memiliki beberapa teman dekat dan kerabat yang mereka ungkapkan situasinya juga. Dengan demikian, berita yang sangat ingin didengar semua orang akhirnya bocor juga. Namun, isi berita itu kembali mengguncang seluruh wilayah surgawi selatan. Terungkap bahwa kultivator hebat baru dari Sekte Drifting Cloud ini telah menantang Wei Wuya dan Old Devil Concord untuk bertanding selama pertemuan kecil. Ini adalah permintaan yang cukup normal. Lagi pula, penatuahan ini baru saja mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk menguji kemampuannya serta untuk mengintimidasi semua kultivator jiwa pertengahan baru lahir lainnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia telah menantang Wei Wuya dan Old Devil Concord sekaligus. Selain itu, hasil pertandingan sparring membuat semua orang semakin terperangah. Han Li melepaskan beberapa teknik luar biasa dan memanggil beberapa harta yang sangat kuat untuk dengan mudah mengalahkan dua kultivator hebat itu. Wei Wuya dan Old Devil Concord telah berdiri di puncak wilayah selatan surgawi selama beberapa ratus tahun, namun bahkan setelah bergabung, mereka masih disingkirkan dengan mudah oleh Han Li, dan keduanya menderita beberapa cedera selama sparring. Yang lebih mencengangkan bagi semua orang yang telah menyaksikan pertandingan itu adalah bahwa Han Li bahkan tampaknya tidak melepaskan semua trik di lengan bajunya. Selama waktu yang tersisa, Han Li mengadakan diskusi dengan semua kultivator Naschen Soul tentang pengalaman dan wawasan kultivasi. Namun, mereka semua merasa seolah mereka duduk di atas paku sepanjang waktu, dan hal terakhir yang mereka inginkan adalah tetap berada di hadapan Han Li lebih lama lagi. Dengan demikian, mereka semua melarikan diri dari aula yang tidak jelas pada akhir 3 hari. Berita yang mencengangkan ini menyebar seperti api. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa berita ini memang benar, dan seluruh wilayah surgawi selatan benar-benar terpana. Dengan demikian, reputasi Han Li sebagai kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi perlahan mulai menyebar. Di udara di atas laut dekat dengan Seven Spirit Islands, seorang pendeta Tao setengah baya dengan kulit murni dan tembus pandang menghadap seorang lelaki tua berjubah biru dari jauh. Keduanya mengenakan ekspresi gelap dan tetap terdiam. Setelah beberapa lama, lelaki tua berjubah biru itu bergerak saat dia memecah kesunyian. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini dan mengundang saya ke tempat ini melalui transmisi suara, Brother Sunreah? Anda tidak di sini untuk menantang saya dalam kontes menatap, bukan? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakan saja. Pria tua berjubah biru ini adalah salah satu dari 3 kultivator hebat, Wei Wuya. Kakak Wei, kenapa kamu mengajukan pertanyaan yang kamu sudah tahu jawabannya? Tidak bisakah kamu menebak mengapa aku mengundangmu untuk menemuiku di sini? Tanya pendeta Tao setengah baya. Hehe, sepertinya kamu tidak bisa duduk diam lagi setelah mendengar beritanya, Brother Sunreah. Sedikit cibiran mengejek muncul di wajah Wei Wuya. Ekspresi muram muncul di wajah pendeta Tao ketika dia bertanya, apakah itu berarti rumor itu benar? Kamu dan Old Devil Concord benar-benar kalah melawan pria itu. Mata Wei Wuya menyipit saat dia bertanya, kita kalah. Bahkan menurutmu itu benar. Apa maksudmu? Mungkinkah kau dan Concord benar-benar tidak mampu mengalahkan bocah Han itu? Seru Guru Sunreah. Kamu menganggapku terlalu tinggi, Brother Sunreah. Bahkan setelah kami bergabung, kami hanya bisa bertahan sebentar sebelum kami berdua benar-benar hancur, jawab Wei Wuya dengan ekspresi kaku. Itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat bocah Han itu, dia masih seorang kultivator baru Naschen Soul akhir. Itu sudah luar biasa jika kekuatan tempurnya sedikit lebih unggul dari salah satu dari kita. Bagaimana mungkin keduanya gabungan kalian tidak mampu mengalahkannya? Master Sunreah menggelengkan kepalanya dengan keras, pandangan ketakutan melintas di mata Wei Wuya saat dia berkata,
aku tidak senang mengakui dan Concord untuk menandingi kultivator hebat baru. Apakah menurutmu ada alasan bagiku untuk berbohong padamu? Juga, kamu bisa menertawakanku semua yang Anda inginkan, tetapi saya tidak takut untuk memberi tahu Anda bahwa pria ini sangat kuat. Di permukaan, tampaknya kami menderita kekalahan telak, tetapi dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saya bisa merasakannya jika dia mau, dia bisa saja membunuh Concord dan aku sendiri saat itu juga. Master Sunrea benar-benar terpaku di tempat setelah mendengar itu. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bebas untuk pergi ke Sekte Awan Melayang dan menantangnya sendiri. Hehe, kamu datang jauh-jauh ke sini dari Sekte Kebenaran Besar, jadi kurasa pasti itulah yang terjadi. Anda berencana untuk melakukannya. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Wei Wuya. Ekspresi Master Sunrea sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia tidak membantah anggapan itu, menunjukkan bahwa Wei Wuya memang benar. Jika aku jadi kamu, aku akan menyelamatkan diriku dari penghinaan. Bagaimanapun, aku akan mencapai akhir hidupku, jadi tidak peduli seberapa kuat bocahan itu tidak masalah bagiku. Namun, Anda dan Old Devil Concord kemungkinan besar akan ada selama ratusan tahun lagi, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak mendapatkan sisi buruk pria itu. Apa? Kamu akan mencapai akhir umurmu, Kakak Wei. Master Sunrea sedikit goyah sebelum ekspresi kaget muncul di wajahnya. Memang, aku mencapai tahap jiwa baru lahir akhir 200 tahun lebih awal dari kalian berdua, jadi wajar saja jika aku akan melewati kalian berdua. Itu mungkin akan terjadi suatu saat selama beberapa tahun ke depan. Kamu dan Concord masih punya waktu dan mungkin ada kesempatan bagi kalian berdua untuk mencapai tahap transformasi dewa. Ekspresi yang sedikit sedih muncul di wajah Wei Wuya. Kakak Wei, kamu. Tuan Sunrea ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, dan ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Aku yakin bocah Han tidak akan bersikeras memburumu dan Old Devil Concord. Anda kemudian akan dapat fokus dengan sepenuh hati untuk mencapai tahap transformasi dewa, desak Wei Wuya. Terima kasih atas saran Anda, Saudara Wei, saya pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kata-kata Wei Wuya sangat tulus, dan bahkan Master Sunrea sedikit tergoda untuk menerima nasihatnya. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan, terserah kamu apakah kamu ingin memperhatikan saranku atau tidak. Aku kembali ke pulau sekarang. Ini kemungkinan besar akan menjadi pertemuan terakhir kita. Wei Wuya menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan sebelum Master Sunrea bisa mengatakan lebih jauh. Adapun Master Sunrea, dia tetap terpaku di tempatnya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menghela nafas dan juga terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya putih. Dia masih ingin melihat kekuatan Han Li dengan matanya sendiri sebelum membuat keputusan. Jika kultivator hebat baru ini benar-benar menakutkan seperti yang dikabarkan, maka dia akan segera pergi ke pengasingan untuk mencoba dan mencapai tahap transformasi dewa. Sebulan kemudian, berita lain mulai beredar di seluruh wilayah Surgawi Selatan. Dikatakan bahwa Master Sunrea telah mengunjungi Sekte Drifting Cloud secara langsung, hanya untuk berangkat setelah hanya setengah hari. Setelah kembali ke Sekte Kebenaran Besar, dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk waktu yang tidak ditentukan. Sepotong berita ini menarik spekulasi lebih lanjut dari sekte-sekte di wilayah Surgawi Selatan. Namun, pada titik ini, semua orang pun dapat mengetahui bahwa tetua agung dari Sekte Kebenaran Besar ini pasti tidak dapat mengalahkan Han Li. Kalau tidak, mengapa dia menunjukkan kelemahan begitu dia kembali ke sektenya? Dengan demikian, reputasi Han Li sebagai kultivator nomor 1 di wilayah Surgawi Selatan telah disemen dengan baik dan benar. Pengaruh Sekte Drifting Cloud juga mulai berkembang secara drastis dan dalam rentang waktu singkat beberapa bulan,
mereka telah mengambil alih sebagian besar negara Si. Semua sekte kultivasi lainnya di negara bagian Si harus menyerah kepada mereka, atau membangun kembali sekte mereka di negara lain. Karena sekte pedang kuno dan paviliun 100 kemungkinan juga terletak di pegunungan Dreamcloud, mereka terhindar dari proses asimilasi ini dan juga berhasil memperluas kekuatan mereka. Namun, mereka sebenarnya telah menjadi anak perusahaan sekte awan melayang, di sebuah gua yang berada di dalam puncak sekte awan melayang yang saling berhubungan. Han Li duduk dengan mata tertutup rapat dan kakinya terlipat di dalam ruang rahasia. Ada formasi besar yang telah diukir di tanah, di tengah-tengahnya sepasang sayap seputih salju melayang di udara. Ada busur petir perak yang berkedip tanpa henti di permukaannya, tetapi pada saat yang sama, mereka telah diselimuti bola api biru dan putih. Dengan setiap revolusi, lapisan rune yang tak terukur dan padat akan muncul di permukaan sayap. Han Li membuat segel tangan untuk mengaktifkan mantra formasi, yang melepaskan pilar api biru dan putih yang terus menyempurnakan sayap. Setelah beberapa waktu, Han Li menarik segel tangannya dan membuka matanya. Dia melihat sayap yang berputar perlahan di dalam api dan mengarahkan jari ke arahnya. Sayap segera bergetar saat cahaya biru meletus dari dalam. Busur petir perak yang mengalir di sepanjang permukaannya juga bergemuruh. Setelah jeda singkat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan kuali biru kecil dari dalam. Kuali berputar di udara sebelum mendarat di tanah di depannya. Ada apa sekarang? Aku sudah menguraikan metode penyempurnaan untukmu lebih dari satu kali. Sebuah pemandangan samar terdengar dari dalam kuali. Suaranya jelas sangat lembut, namun nada yang digunakan sangat letih, menciptakan kontras yang cukup lucu. Namun, Han Li sama sekali tidak terhibur saat dia berkata dengan suara dingin, "Aku sudah memasukkan bulu Kun Peng ke dalam sayap badai sesuai dengan metode penyempurnaanmu. Itu bisa menggunakan kekuatan spiritual atribut angin sekarang, tapi itu hanya sekuat replika harta karun roh seperti kipas Triflame, itu tidak sekuat yang Anda nyatakan. Apakah Anda sengaja berbohong kepada saya?" Ekspresi Han Li sangat gelap. Itu tidak mungkin. Bulu Kun Peng adalah harta yang luar biasa, bagaimana mungkin itu hanya menghasilkan efek peningkatan yang minimal? Biarkan aku melihat sayap badai yang sedang kamu sempurnakan terlebih dahulu. Cahaya spiritual berkilauan ditutup kuali dan sesosok humanoid samar muncul. Itu adalah proyeksi yang diwujudkan oleh Endless Sky Beast. Sayap badai melesat maju sebagai seberkas cahaya biru dan putih sebelum melayang di atas kepala anak kecil itu. Anak kecil itu menatap sayap dengan tatapan intens tanpa berkedip. Ekspresinya berubah dari waktu ke waktu saat dia melakukan pengamatan tertentu, dan hanya setelah beberapa lama dia menutup matanya dengan pemikiran yang dalam. Anak kecil itu membuka matanya lagi, dan berkata, "Aku tahu apa yang terjadi. Bulu Kun Peng ini jauh lebih sulit untuk dimurnikan daripada yang aku perkirakan. Kami telah memasukkannya ke dalam sayap, tetapi kekuatan yang berhubungan dengan angin hukum surgawi dunia di dalamnya belum sepenuhnya ditangkap. Dengan demikian, ia hanya memiliki kekuatan replika harta karun roh dan bahkan tidak mendekati harta karun roh ilahi. Lalu bagaimana cara menangkap kekuatan itu?" Han Li bertanya dengan suara dingin. "Jika Anda ingin mengaktifkan kekuatan, Anda harus beralih ke seni kultivasi atribut angin, yang seharusnya dapat Anda lakukan di basis kultivasi Anda saat ini, atau menemukan batu roh atribut angin kelas atas," jawab anak kecil itu. Beralih ke seni kultivasi atribut angin atau menemukan batu roh kelas atas atribut angin, aku tidak bisa melakukan keduanya, Han Li segera menjawab. "Kalau begitu tidak ada yang bisa saya lakukan. Mungkin ada cara lain, tapi tidak mungkin metode itu bisa bertahan di dunia manusia, jadi hanya akan membuang-buang waktu bagi saya untuk menguraikannya," anak kecil itu berkata dengan sikap pasrah. "Huff, jadi yang kamu katakan adalah, metode penyempurnaanku benar,
namun prediksimu salah, tuduh Han Li. Sepertinya memang begitu. Ekspresi canggung akhirnya muncul di wajah anak kecil itu. Sebuah cahaya melintas di mata Han Li, dan ekspresinya tiba-tiba mereda saat dia berkata, "Baiklah. Aku sudah puas dengan kemampuan Thunderstorm Wings untuk mengaktifkan kekuatan angin dan kilat pada saat yang sama. Jika itu benar-benar terjadi menjadi sekuat yang Anda nyatakan, saya tidak akan bisa menanganinya dengan tingkat kekuatan saya saat ini." Anak kecil itu goyah setelah mendengar ini sebelum tatapan curiga muncul di matanya. Dalam hal basis kultivasi, kultivator manusia ini bukan apa-apa baginya. Namun, dia tahu bahwa pria ini bukanlah tipe orang yang dengan begitu murah hati menerima janji yang kurang terkirim kepadanya. Anak kecil itu menatap Han Li sebentar sebelum memutuskan untuk mengambil inisiatif. "Jika Anda memiliki beberapa persyaratan, maka nyatakan. Saya dapat mempertimbangkan untuk membantu Anda atau dua untuk menebus kesalahan dalam penilaian ini. Melihat kamu sudah membuat tawaran, aku tidak punya pilihan selain menerimanya," jawab Han Li sambil tersenyum. Anak kecil itu memutar matanya setelah mendengar ini. Han Li menepuk kantong penyimpanannya dan semburan cahaya biru meletus dari dalam. Setelah cahaya surut, beberapa benda aneh muncul di hadapan Han Li. Ada gumpalan zat lem transparan seukuran kepalan tangan, 3 kristal hitam mengkilap, salah satunya besar sementara 2 lainnya lebih kecil, manik-manik hitam dan putih, dan bola mata hitam pekat seukuran ibu jari. Han Li menunjuk barang-barang ini, dan berkata, "Materi-materi ini adalah semua barang yang saya peroleh secara kebetulan, tetapi saya tidak dapat mengidentifikasi bagaimana mereka dapat diterapkan dalam penggunaan praktis. Anda berasal dari alam yang lebih tinggi sehingga Anda harus lebih berpengetahuan dan berpengalaman daripada saya. Saya berharap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk." Dari mana kamu mendapatkan bahan-bahan ini? Yang lainnya tidak terlalu penting, tapi keduanya cukup langka bahkan di alam roh. Sedikit keterkejutan muncul di wajah anak kecil itu saat dia melakukan gerakan meraih, di mana 2 benda segera terbang ke arahnya.